dasarnya sama sebenarnya, coronavirus. Ya, influenza itu juga adalah coronavirus. Gitu. Tapi pada saat kemudian daya virulensinya yang berbeda. Nah, daya virulensi inilah yang kemudian betapa cepatnya penyebaran itu karena SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini mempunyai daya virulensi yang lebih tinggi dibandingkan influenza itu. Sehingga keluhan-keluhan yang akan dimunculkan itu tentunya berbeda dengan hanya influenza biasa gitu. Kalau influenza biasa dia keluhan-keluhannya hanya flu atau kadang-kadang ada demam. Tapi kalau kemudian kita bicara ini COVID-19, apalagi ditambah lagi dengan dia daya tahan tubuhnya lemah atau dia ada faktor penyakit, dia cepat langsung kemudian mengakibatkan gangguan-gangguan pada pernafasan, yaitu ada batuk yang produktif, batuk yang keras lah. Terus kemudian dia juga ada keluhan-keluhan sesak nafas ya, yang cepat itu kemudian terjadi gitu loh. Nah ini kalau udah seperti itu, ditambah lagi juga demam, maka itu kita udah berpikir bahwa ini kemungkinan memang karena COVID. Apalagi ada namanya riwayat kontak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini adalah COVID-19, selain gejala tadi ada faktor risiko yang harus dicari. Faktor risikonya apa? Riwayat kontak. Sama riwayat perjalanan di daerah-daerah yang terdampak. Dan saat ini kita bukan melihat negara lagi. Kita melihat ada transmisi lokal. Artinya apa? Pada saat dia habis bepergian dari Jakarta, maka dia balik ke daerahnya, maka itu bisa menjadi transmisi lokal dan dia bisa dinyatakan punya faktor risiko karena Jakarta sudah dikatakan sebagai daerah merah umpamanya. Jadi ini juga menjadi perlu perhatian. Jadi faktor risikonya tidak hanya dilihat dia habis dari bepergian dari negara lain. Antar kota sekarang kita bisa katakan dia sudah ada transmisi lokal. Banyak laporan yang kita terima yang tidak lagi spesifik bahwa dia itu hanya gangguannya pada pernafasan gitu. Tapi yang perlu kita ketahui pada saat dia itu terkena demam berdarah, salah satu komplikasi daripada demam berdarah, salah satu komplikasi daripada tipes itu adalah memang gangguan pada pernafasan. Yang itu kita sebut dengan namanya bronkopneumonia. Nah, daya tahan tubuh pada saat dia terdampak dengan demam berdarah atau tipes itu pasti menurun. Nah, disitulah tempat kemudian kalau dia kontak dengan orang yang memang sudah ada COVID-19, maka dia kemudian akhirnya menjadi tertular dengan virus ini gitu. Ya, memang terus terang ini sulit untuk saat ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pada saat ada masyarakat yang terkena demam berdarah atau terkena tipes, maka kita harus mengurangi kontak dia dengan orang lain. Ataupun kalau kontak dengan orang lain, maka kita harus pastikan bahwa mereka tidak menjadi sumber penularan COVID ke si yang sakit gitu. Karena pada saat dia ada demam berdarah, ada tipes, daya tahan tubuh menurun, maka dia akan mudah sekali terjangkit atau tertular dari virus COVID ini.